Perkenalkan, nama saya Sigit Budi Harto. Dengan saya Yusuf Syakir. Nama saya Siti Julpa Sulastri. Salsabila Khawarinis Nurzana. Perkenalkan, nama saya Uki Arisandi. Perkenalkan, nama saya Sigit Budi Harto yang berNIM 181351199 akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu. Pendahuluannya adalah stack atau tumpukan pada push down automata memiliki keterbatasan dalam akses dan hanya dapat mengakses dari top stack saja. Dan mesin Turing itu sendiri ialah bersifat umum dan mesin Turing memiliki kemampuan lebih tinggi daripada push down automata atau finite state automata dari segi dan komponennya. Sekian. Dengan saya Yusuf Syakir dari Teknik Informatika Pagi A dengan NIM 181351223. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai spesifikasi dan kelebihan mesin Turing dari FDA. Mesin Turing memiliki kemampuan lebih tinggi daripada finite state automata atau push down automata dari segi aksi dan komponennya. Mesin Turing dalam kutip memori akan berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array, deretan sel-sel penyimpanannya. Setiap sel mampu menyimpan sebuah array tunggal. Pita dapat memuat informasi dalam jumlah tak terbatas dan dapat dijelajahi atau diakses bagian manapun dari pita dengan urutan bagaimanapun. Head dapat bergerak ke kanan atau ke kiri berfungsi untuk membaca input dari pita dan sekaligus juga bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pita. Mesin Turing bisa dianalogikan seperti komputer sederhana dengan jumlah state sebagai memori, pita sebagai secondary storage, dan fungsi transisi sebagai program. Berhubung ini tugas kelompok, jadi selanjutnya untuk lebih mendetail akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Julpa Sulastri dengan NIM 181351203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah mesin Turing dinyatakan dalam 7 tapel. Yang pertama di sini ada beberapa simbol yang akan saya sebutkan satu persatunya. Yang pertama adalah Q, yang kedua adalah sigma, yang ketiga adalah gamma atau pita, yang keempat ada delta, yang kelima ada start state, yang keenam ada final state, dan yang terakhir itu ada blank. Di sini saya akan menyatakan satu-satu fungsinya. Yang pertama saya akan menyatakan fungsi dari simbol Q adalah untuk himpunan state. Yang kedua adalah sigma, di mana menyatakan himpunan simbol masukan. Yang ketiga ada gamma atau pita, menyatakan himpunan simbol yang dibaca atau ditulis ke dalam pita. Yang keempat adalah delta, di mana fungsinya adalah untuk transisi. Yang kelima adalah start state, di mana fungsinya adalah state awal. Yang keenam adalah final state, di mana fungsinya itu menyatakan himpunan state akhir. Dan yang terakhir itu adalah blank, di mana blank ini adalah simbol yang tidak memiliki apa-apa atau kosong. Yang ketiga, bila dari pasangan state simbol yang ditentukan oleh head tidak ada lagi transisi, maka mesin Turing itu akan berhenti. Yang keempat, misalkan mesin Turing itu berhenti dalam keadaan state final, maka input diterima. Sedangkan kalau tidak berhenti dalam state final, maka input akan ditolak. Sekian dan terima kasih. Nama saya Salsabila Khawarinis Nurzana dengan NIM 181351191. Di sini saya akan membahas tentang latihan soal pada mesin Turing. Yang pertama, soalnya ada Q atau himpunan state, yaitu Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Lalu ada gamma atau pita, yaitu 0, 1, X, Y, dan blank. Dan ada himpunan masukan atau sigma, yaitu 0, 1, dan juga blank. Lalu ada S atau start state, yaitu Q0. Dan ada final state, yaitu Q4. Dan di sini ada fungsi transisinya. Yang pertama itu fungsi transisi Q0,0 yang artinya itu pada state Q0 head menunjuk karakter atau simbol 0, lalu pada pita state menjadi Q1 dan juga head menuliskan karakter atau simbol X, lalu bergerak ke kanan. Right itu kanan dan left itu kiri dan selebihnya.
Kedua, state key 0, y, yaitu artinya pada state key 0, head menunjuk karakter atau simbol y, dan pada pita state menjadi key 3, dan head menulis karakter atau simbol y, lalu bergerak ke right berarti kanan. Selanjutnya itu key 0, blank yang artinya pada state key 0, head menunjuk karakter b, blank, lalu pada pita menjadi state key 4, dan head menulis karakter blank, lalu bergerak ke right atau kanan. Lalu key 1, 0 yaitu artinya pada state key 1, head menunjuk karakter atau simbol 0, lalu pada pita state menjadi key 1, dan head menulis karakter atau simbol 0, lalu bergerak ke right atau kanan. State key 2, simbol y, artinya pada state key 2, head menunjuk simbol y, lalu pada pita berubah menjadi state key 2, dan head menulis karakter y atau simbol y, lalu bergerak ke kiri atau left. Selanjutnya pada state key 3, head menunjuk karakter atau simbol y, lalu pada pita bergerak ke simbol ketiga atau state ketiga, lalu head menulis karakter y, dan lalu bergerak ke kiri atau right, ke kanan atau right. Lalu pada state ketiga juga simbol blank, artinya pada state ketiga head menunjuk karakter atau simbol blank, lalu pada pita berubah menjadi key 4, dan head menulis karakter atau simbol blank, lalu bergerak ke right atau kanan. Pertanyaannya adalah, apakah input 000111 dapat diterima? Kita akan mencoba menjawab pertanyaan tadi, apakah input 000111 diterima? Yang pertama, kita yang akan dibacanya, kita tulis di kotaknya itu, berarti 000111. Karena start state-nya itu state key 0, yang pertama kan simbol yang pertama itu 0, berarti di sini kita tulis state 0. Karena start state-nya itu 0. Nah, pada yang sebelumnya, fungsi transisi yang saya jelaskan sebelumnya, ada state key 0 itu adalah jika state key 0 dan head menunjuk karakter 0, maka fungsi transisinya adalah head menjadi key 1 dan juga head menulis karakter X, lalu bergerak ke kanan. Karena bergerak ke kanan berarti kita lanjutkan headnya menjadi di sini. Ini adalah headnya, dan juga si simbolnya itu ditulis yang tuliskan menjadi X. Di sini X diganti asalnya menjadi X. 0 0 1 1 1. Karena ke kanan jadi di sini sekarang headnya. Nah, pada fungsi transisi sebelumnya selanjutnya pada fungsi transisi sebelumnya key 0 itu pada pita itu berubah menjadi key 1. Jadi di sini adalah state key 1. State key 1 simbol 0. Berarti pada yang telah saya jelaskan sebelumnya, key 1 menuju pada karakter 0 itu fungsi transisinya adalah pada pita menjadi key 1, lalu head menulis karakter 0 dan juga bergerak ke kanan. Karena di sini headnya dari 0 menjadi head menulis karakter 0, jadi sama ya, di sini X 0 0 1 1 1. Karena bergerak ke kanan, headnya menjadi di sini, bergerak ke kanan ya. Ini menjadi di sini dengan state-nya itu adalah key 1. Nah, berarti sekarang state key 1 menunjuk pada karakter 0. Di fungsi transisi, key 1 head menunjuk pada karakter 0. Fungsi transisinya adalah pada pita menunjuk state key 1, lalu head menulis karakter 0, lalu bergerak ke kanan atau kiri. Selanjutnya, karena headnya dari 0 ke 0, dari 0 menulis karakter 0, maka di sininya sama ya, X 0 0
1, 1, 1, lalu bergerak ke kanan. Tapi headnya menjadi di sini, dan state-nya itu dari Q1 di pita itu menjadi state Q1. Itu pada langkah 4, yaitu pertama state-nya itu Q1, headnya menunjuk ke karakter atau simbol 1. Maka fungsi transisinya yang tadi bilang kita jelaskan atau yang di soal itu, jika pada state Q1 head menunjuk karakter 1, maka state-nya pada pita berubah menjadi state Q2, lalu head menulis karakter Y dan lalu bergerak ke arah kiri atau left. Nah, jadi inputnya menjadi X 0 0, lalu pada input keempat dari 1 menjadi Y, yaitu kita tulisnya di sini dan 1. Nah, karena headnya bergerak ke kiri, maka sekarang posisi headnya ada di 0 lagi dengan state-nya Q2. Ya, state Q2. Lalu jika pada state Q2 head menunjuk karakter 0, maka fungsi transisinya adalah state Q2 head menunjuk karakter 0 menjadi fungsi transisinya state Q2 head menulis karakter 0 dan bergerak ke arah kiri. Pada langkah 6, karena headnya bergerak ke arah kiri atau left dan headnya dari 0 menjadi 0, maka inputnya itu sama, X 0 0, Y 1 1, hanya sekarang headnya berpindah ke kiri, yaitu ke sini. Dan state-nya adalah Q2. Karena fungsinya sekarang state Q2 lalu menunjuk ke karakter 0, ini fungsinya state Q2 head menunjuk ke karakter 0, maka fungsi transisinya menjadi sama seperti yang di atas. Pita berubah menjadi state Q2, lalu head menunjuk karakter 0 dan bergerak ke arah kiri. Lalu pada langkah 7 sama ya, dari 0 ke 0 headnya itu dari sini berarti sama, X 0 0, Y 1 1, tapi karena bergerak ke arah kiri maka headnya menjadi di sini, dan pada pita itu yang sebelumnya state-nya berubah menjadi state Q0, state Q0. Karena pada fungsi transisi state Q0 jika menunjuk ke karakter atau ke simbol X, fungsi transisinya menjadi Q0, state-nya pada pita menjadi Q0, lalu menulis headnya menulis karakter X dan lalu bergerak ke arah kiri. Karena sama di sini headnya itu dari inputnya atau simbolnya dari X ke X, jadi sama ya, dari X gak usah kita ganti, tinggal kita tulis aja X 00 Y 11, dan karena ini bergerak ke arah kiri dan jika bergerak ke arah kiri headnya menjadi di sini, karena di sini belum ada input atau belum ada simbol, maka kita tulis simbolnya blank atau himpunan kosong. Nah, state-nya pada pita menjadi state Q0, maka kita tulis di sini state Q0. Karena pada fungsi transisi sebelumnya state Q0, jika head menunjuk ke arah atau ke karakter blank, maka fungsi transisinya menjadi pada pita berubah menjadi state Q4, lalu headnya menulis karakter blank dan bergerak ke arah kanan atau right. Selanjutnya, karena di sini sama, headnya menulis karakter blank, dari menunjuk karakter blank menjadi menulis karakter blank, maka di sini sama, blank X 0 0 Y 1 1. Dan karena bergerak ke arah kanan, maka headnya sekarang menjadi di sini. Head. Lalu pada pita kan dari state Q0 berubah menjadi Q4 pada pita. Kita tulis di sini Q4. Karena tidak ada fungsi transisi lagi di state Q4 itu tidak ada, maka mesin Turingnya berhenti di state Q4.
Karena tidak ada lagi transisi di Q4, maka mesin Turing berhenti. Lalu karena kita tahu di pertanyaan sebelumnya itu final state-nya itu Q4, maka input diterima. Karena final state adalah Q4, input diterima. Input 00011 diterima. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoki Arisandi dengan NIM 181351219. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi seketika spesifikasi mesin Turing yang memiliki fungsi yaitu menyatakan secara formal konfigurasi mesin Turing pada suatu saat di mana simbol ini merupakan simbol perubah dari suatu kondisi ke kondisi berikutnya, dan simbol ini merupakan simbol yang menunjukkan head. Pada latihan sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang mekanisme kerja pada mesin Turing dan di mana input 000111 itu diterima. Dan sekarang saya akan menjelaskan deskripsi seketika pada latihan sebelumnya. Di sini saya telah menuliskan deskripsi seketika dari latihan sebelumnya, yaitu yang pertama itu start state Q 0 diberi input 000111, lalu headnya menunjuk ke simbol 0. Lalu ini adalah simbol di mana perubahan berikutnya, yaitu state pada pita state itu menjadi Q1 dan inputnya itu menjadi X00111, di mana input 1 asalnya 0 menjadi X karena itu fungsi transisinya. Lalu headnya itu sekarang berada di input kedua. Asalnya kan input ke 1, jadi input kedua berarti ada pergerakan ke sebelah kanan. Lalu selanjutnya itu pitanya berubah menjadi state Q1 dan inputnya menjadi X00111 dan head itu sekarang ada di input ketiga, berarti menandakan bahwa bergeraknya itu ke kanan dan inputnya dari 0 menjadi 0 lagi dari fungsi transisinya. Terus selanjutnya pada pita state-nya itu berubah menjadi state Q1, inputnya menjadi X00111, yang input terakhir itu kan input ketiga ya. Nah, di sini kan tetap menjadi inputnya menjadi 0 juga, tapi headnya itu dari input ketiga menjadi ke input keempat, berarti ada pergerakan ke sebelah kanan. Lalu selanjutnya itu state-nya pada pita berubah menjadi Q2 dan inputnya menjadi X00Y11 dan headnya itu dari posisi keempat, posisi input keempat menjadi ke 3, artinya ada pergerakan ke sebelah kiri. Dan inputnya itu input keempat dari 1 menjadi Y karena itu pengaruh dari fungsi transisinya. Lalu selanjutnya pada pita state-nya itu berubah menjadi Q2 dan inputnya menjadi X00Y11 dan headnya itu dari posisi input 3 menjadi head di posisi inputnya kedua, artinya ada pergerakan ke kiri. Lalu selanjutnya pada pita state berubah menjadi state Q2, input menjadi X00Y11 dan headnya itu dari 0 atau dari input kedua menjadi ke input ke-1, yang artinya di sini adalah ada pergerakan ke sebelah kiri. Inputnya sama dari asalnya 0 menjadi 0 lagi karena itu pengaruh fungsi transisinya. Lalu selanjutnya pada pita state-nya itu berubah menjadi Q0, dari Q2 menjadi Q0. Lalu sekarang ada penambahan input blank karena terus ke kiri dan di kiri itu sudah kosong, jadi himpunan kosong itu kita namakan blank di sini. Jadi sekarang headnya itu ada di blank atau ada di input tambahan. Jadi inputnya itu sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Lalu terakhir pada pita state-nya berubah menjadi Q4, inputnya menjadi blank X00Y11 dan headnya menunjuk ke input kedua yaitu X, di mana ada pergerakan ke sebelah kanan. Dan karena tidak ada lagi transisi berikutnya, transisi dari Q4, maka input ini setelah selesai dan input 00111 diterima. Loop tak berhingga atau infinite loop merupakan
mesin Turing yang berjalan terus dan tidak pernah mencapai final state, sehingga input selalu ditolak. Kembali lagi bersama saya Salsabila Lorenza Mirzana. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal lukta berhingga. Didapatkan contoh soal seperti ini ya. Terdapat mesin Turing dengan himpunan state-nya itu ABC, himpunan masukannya itu 0 dan 1, gamanya itu 0, 1 dan blank, start state-nya itu A dan final state-nya itu C. Fungsi transisinya seperti ini ya. Bisa kita lihat dari soalnya juga ini sudah termasuk lukta berhingga karena setiap state-nya itu mempunyai fungsi transisi. Tidak ada yang kosong ya. Selalu mempunyai fungsi transisi dan pada setiap state-nya akan berubah di setiap pitanya gitu. Misalnya contohnya state A head menuju karakter 0 maupun head menuju karakter 1, state-nya itu pada pita akan selalu berubah menjadi B ya, head menuju karakter 0 menjadi B, dan head menuju karakter 1 juga state-nya akan berubah menjadi B. Nah, begitu pula jika state-nya itu B pada head menuju karakter 0, head menuju karakter 1 juga state-nya itu akan berubah menjadi A pada pitanya. Nah, seperti ini. Dan setiap head menunjuk karakter 0, maka head-nya juga akan menulis karakter yang sama pada setiap state-nya. Nah, jika ini 0, head-nya itu juga head akan menulis karakter 0 juga pada state A, dan pada state B juga head akan menulis karakter 0 juga. Begitupun dengan head menuju karakter 1 pada state A, head-nya akan berubah menjadi head-nya akan menulis karakter 1, state B juga sama ya, pada state B head-nya akan menulis karakter 1 juga. Langsung kita buktikan saja. Misalnya karena himpunan masukannya itu 0 dan 1, maka kita berikan mesin Turing ini input 0, 1. Langkah pertama itu seperti ini. Nah, kita tuliskan dulu pertama si inputnya itu 0 dan 1 ya. Start state-nya kita lihat A, maka jika start state A kita tuliskan di head itu berarti selalu input pertama itu menjadi head pada langkah pertama, maka kita tuliskan di sini start state-nya A ya, head-nya itu di 0 atau di input yang pertama. Nah, kita lihat jika pada state A ini ya, head menuju karakter 0 berarti yang ini ya, state A head menuju karakter 0. Nah, maka pada pita state-nya itu akan berubah menjadi state B, head-nya itu menulis karakter 0 dan juga head akan bergerak ke kanan atau right. Nah, maka pada langkah 2-nya akan seperti ini ya. Si state ini akan berubah menjadi B dan head-nya itu akan bergerak ke kanan atau head-nya otomatis akan menunjuk ke karakter 1. Seperti ini. Ya, ini berubah ya. Dari state A menjadi state B. Sama tapi head-nya itu sama atau inputnya itu sama. Karena yang seperti yang telah saya jelaskan tadi ya, ini tidak ada perubahan, pasti ini 0, jika 1 akan 1 terus. Nah, selanjutnya kita lihat ya, jika state B, nah state B yang ini head menuju karakter 1 berarti state B head menuju karakter 1 yang ini. Nah, si fungsi transisinya itu pada pita state akan berubah menjadi A, head akan tetap menulis karakter 1 dan head bergerak menuju ke kiri seperti ini, sama susunannya, tapi yang membedakan itu state-nya berubah menjadi A lagi dan head-nya itu bergerak ke kiri, otomatis head-nya akan akan balik lagi ke input 0. Nah, dari 3 langkah ini bisa kita lihat ya, langkah 1 dan langkah 2 berbeda. Tetapi langkah 1 dan langkah 3 itu sama, dan kita bisa pastikan jika kita melanjutkan untuk membuktikan ini, maka hasilnya pun akan terus sama gitu, balik lagi ke langkah 1, langkah 2, langkah 1, langkah 2, mau dilanjutkan seperti apapun tidak akan menemukan final state gitu. Nah, jika kita menemukan contoh soal lukta berhingga, maka kita bisa langsung menuliskan deskripsi seketikanya saja.
Ini deskripsi seketika, contoh soal ini ya. Nah, jika state A, ini ya, state A, yang pertama nih langkah pertama, inputnya itu 01, headnya itu menunjuk ke karakter 0 ya. Jadi bisa kita berikan underline di input 0, lalu kondisi berikutnya state-nya itu berubah pada pita menjadi B, inputnya masih sama 01 karena ini tidak ada perubahan. Hanya headnya saja yang bergerak ke kanan, jadi otomatis headnya akan menunjuk karakter 1 dari 0 nih bergerak ke kanan, berarti sekarang ganti headnya itu menunjuk karakter 1. Nah, sama kondisi berikutnya juga balik lagi ke langkah 1, balik lagi ke langkah 2, 1, 2, 1, 2, dan tidak usah kita tuliskan semuanya, cukup kita tuliskan dengan titik-titik-titik saja, ini artinya dan seterusnya. Seperti itu. Terima kasih. Kombinasi dua mesin Turing bisa dilakukan asalkan dengan syarat sigma di mesin 1 dan sigma di mesin 2 memiliki nilai yang sama. Kemudian gamma di mesin 1 dan gamma di mesin 2 pun memiliki nilai yang sama. Contohnya dengan konfigurasi di mesin 1 yaitu Q1, sigma, gamma, delta 1, start state 1, final state 1, dan blank. Contoh konfigurasi di mesin 2 yaitu Q2, sigma, gamma, delta 2, start state 2, final state 2, dan blank. Dari kedua mesin ini kita bisa lihat bahwa sigma dan gamma di kedua mesin ini tidak memiliki perbedaan. Contoh lain, misal kita akan membuat mesin 3 yang merupakan kombinasi atau gabungan dari mesin 1 dan mesin 2 dengan konfigurasi Q3, sigma, gamma, delta 3, start state 3, final state 3, dan blank, di mana Q3 merupakan union atau gabungan dari Q1 dan Q2. Juga start state 3 ini sama dengan start state di mesin 1. Final state di mesin 3 sama dengan final state di mesin 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal atau penjelasan dari kombinasi dua mesin Turing, di mana contoh misalnya mesin 1 itu mempunyai konfigurasi seperti ini, yaitu Q1 atau himpunan state-nya adalah A, B, C, D, dan juga himpunan masukannya adalah 0 dan 1, gamanya adalah 0, 1, dan blank. Lalu start state di mesin 1 itu adalah A dan final state di mesin 1 itu adalah D. Fungsi transisinya ada 3 seperti ini, dan juga di mesin 2 misalnya Q2 atau himpunan state pada mesin 2 itu adalah Q1 dan Q2. Lalu himpunan masukannya atau sigma adalah 0 dan 1, gamanya itu adalah 0, 1, dan blank. Lalu start state di mesin 2 itu adalah Q1, dan juga final state di mesin 2 itu adalah Q2 dengan fungsi transisi ada 2 ya, seperti ini. Nah, lalu kita lihat dulu syarat agar mesin 1 dan mesin 2 bisa dikombinasikan adalah sigma dan gamma di mesin 1 harus sama dengan sigma dan gamma di mesin 2. Yang mana bisa kita lihat sigma di mesin 1 sama dengan sigma di mesin 2, begitu juga gamma di mesin 1 sama dengan gamma di mesin 2. Yang kita akan tanyakan adalah bagaimana membuat mesin 3. Yang seperti yang kita tahu, mesin 3 itu adalah kombinasi dari mesin 1 dan mesin 2, di mana yang pertama itu Q1-nya seperti yang tadi kita ketahui, yaitu A, B, C, D. Kita tulis dulu Q dari mesin 1, A, B, C, D, dan kita tulis juga Q atau himpunan state dari mesin 2 yaitu Q1 dan Q2. Jadi Q atau himpunan state pada mesin 3 adalah A, B, C, D, Q1 dan Q2, yaitu yang merupakan kombinasi dari mesin 1 dan mesin 2. Lalu sigmanya, sigma 1 dan diambil dari sigma 1 dan sigma 2, yaitu sama ya. Sigmanya itu adalah 0,1. Jadi harus sama antara sigma di mesin 1 dan mesin 2 agar jika ingin mengkombinasikan dua mesin Turing. Lalu gamanya juga harus sama, mesin 1, mesin 2, dan mesin 3 harus sama, yaitu 0, 1, dan juga blank.
Lalu di sini start state-nya, start state dari mesin 3 itu harus sama dengan start state dari mesin 1 atau menggunakan start state dari mesin 1, yaitu adalah A. Dan juga final state di mesin 3 itu harus menggunakan final state di mesin 2, yaitu adalah Q2. Dan fungsi transisinya seperti yang tadi kita ketahui, di mesin 1 itu ada 3 fungsi transisi dan di mesin 2 itu ada 2 fungsi transisi. Dan jika kita ingin mengkombinasikan 2 mesin Turing tersebut menjadi mesin 3, fungsi transisinya ada 5. Jadi 3 dari mesin 1 dan 2 dari mesin 2. Ini adalah materi terakhir. Ada beberapa argumen yang digunakan sebagai definisi komputasi mekanis. Itu ada 3. Yang pertama, seluruh hal yang bisa dilakukan oleh komputer digital itu pun bisa dilakukan oleh mesin Turing. Yang kedua, belum ada permasalahan yang berani mengajukan untuk diselesaikan segan algoritma yang mana tidak bisa dibuat mesin Turingnya sendiri. Yang ketiga, model-model alternatif yang diajukan untuk komputasi mekanis itu tidak lebih ada yang lebih powerful daripada mesin Turing. Sekian dan terima kasih.